That's right. Boleh taruh dulu Om gitarnya. Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam buat kalian semua yang nonton program terbaru gua, Basa Basi, bahas santai bareng Mosese. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Tepuk tangan semuanya. Bagus, bagus. Sebelum gua lanjut, jangan lupa ya teman-teman ya, di subscribe dulu. Ini ada Rumah Cinta Musik Indonesia. Lo tekan loncengnya, lo kasih komentar ya. Ini adalah pilot nih pertama nih gue di sini nih Om ya. Dan kali ini gue ditemenin apa? Taruhan jiwa. Taruhan jiwa gue di sini Om. Antara gue diperpanjang atau udah nih episode ini selesai aja nih. Gitu kan ya. Sekali lagi tepuk tangan sekali teman-teman buat Om Willy dari Skate. Mantap. Salah satu musisi legend Skate sekitaran Tebet yang musuhnya itu Skitro. Sekitaran Romangun. Yo, ya kan? Iya. Om, tapi gue nanya dulu Om ya. Di era lu Om, lu barengan sama siapa sih Om? Sebetulnya gue sempet cari nih Om ya. Skate itu tahun berapa? Dan di tahun itu sejujurnya gue masih bayi banget, masih balita. Nah lu tuh di era-eranya kita bareng 93 mungkin barengnya kali kita setelah dari Slang, Dewa baru kita itu. Nah baru mungkin agak nyamannya itu mungkin Voodoo kali ya. Oh Voodoo. Terus habis itu ada Garbi, ada Power Slave mungkin, tapi di bawah. Oh Power Slave. Ya. Jet Layer Om? Jet Layer tuh udah lebih tua, tapi Jet Layer itu dia 80-an kalau nggak salah ya. Jet Layer itu. 80, tapi emang bener ya Skate itu sekitaran Tebet? Iya. Emang lo di Tebet tinggal base camp atau apa? Base campnya di Tebet. Base campnya tinggal dan base camp di Tebet dulu. Anak-anak skate gitu. Anak-anak band lo itu. Iya, sekitar kelompok Tebet. Oh, sekitar kelompok Tebet. Jangan nakal lo. Nakal ya. Otak gue langsung mana-mana ya. Soalnya T-nya itu rancu ya, Om. Nah, iya. T-nya aja itu di belakang kita ngomong. T-nya rancu. Jadi sekitaran Tebet. Semuanya orang Tebet. Apa lo sendiri akhirnya lo bawa teman-teman lo buat main di Tebet Om? Ya sekitar kelompok Tebet kan, sekitaran lah gitu loh. Jadi ada di Pangadegan, ada di Tebet kita. Manggarai masuknya Manggarai? Enggak, tapi enggak ada anak Manggarai memang. Oh iya. Tapi sekitar Pangadegan, dulu keyboard kita di Pangadegan. Pangadegan ya ada ya? Nah, ya Pangadegan, terus di Tebet lah. Karena gue speechless Om ya. Jadi ketika gue di hire nih, Peng, nanti lo basa-basi bareng sama Willy Skate ya. Gue cari dong. Gondrong nih kan, Dulu ya kan. Ini ada gondrong juga nih. Iya kan. Kenapa sekarang Deddy Kobuzer nih yang datang ke sini gitu kan. Dilipet loh, jangan salah. Iya gondrong ya. Tapi teman-teman masih ada Om? Alhamdulillah tinggal berdua kita. Oh. Jadi gitaris sama drummer udah nggak ada. Udah nggak ada. Tahun berapa tuh? 12-13 tahun yang lalu. Yang mana dulu? Drummer dulu si Michael Mayer. Oh, drummer Michael. Terus gitaris Wawan. Jadi setelah Michael 2 tahun nggak ada, baru nyusul si Wawan. Om Wawan. Basis? Lo di basis nggak? Basisnya Aldrin, ada masih. Lo berempat Om ya? Berempat kita. Tadinya berlima sama pemain keyboard, tapi waktu album pertama dia resign. Album pertama dia malah resign? Dia resign karena dia kerja di perusahaan gitu loh. Oh. Baru kawin soalnya, tuntutan. Tapi label nggak lo? Album pertama itu label apa? Label dong. Kita, langsung label? Kita Musika pertama kan, untuk band rock pertama. Musika lo ya? Musika studio. Gokil Musika? Musika, kita 2 album. Bareng Chris ya? Ya, Chris lebih duluan lah. Oh, lebih duluan. Dia udah lama kan, lebih lama. Oke, sebelum nih gue bahas nih Om, gue kan sejujurnya ya, gue cuma sekedar riset doang nih. Memang yang nongol di beranda sosial media tuh tentang lo doang nih Om. Tapi gue tidak tahu tentang si skate-nya. Oke. Mungkin yang di era Om nih pada tahu dong siapa sih yang nggak kenal skate. Tapi yang di era gue Om, apalagi di bawah gue, skate itu apaan gitu. Pasti dong kita bertanya. Skate itu nggak cuma sekedar band, ya kan? Dia salah satu pioner rock. Ya, zaman itu ya. Zaman itu iya. Iya. Zaman itu iya. Bareng sama siapa aja? Edane sama lu Om? Edane masih Edane lebih duluan kayaknya. Edane lebih duluan. 94 Edane udah bikin album kan. Dia udah openingnya Sepultura kalau nggak salah. 94 93 ya kalau nggak salah. 93 apa 92? Tapi lo openingnya siapa? Gue sempet baca deh. Oh iya, kita bukan opening ya. Kita sama-sama manggung. Kan sama-sama itu sama Mr. Big. Oh iya Mr. Big. Makanya gue sempet riset tuh. Iya, di Malaysia.
Artinya gini, kenapa bilang manggung sama bareng? Karena kan kita tamu juga kan. Yang openingnya baru dari lokalnya dia, ada band Left Handed namanya. Para Kidal, Left Hand kan Left Kidal. Legendnya di sana, band rock legendnya di sana. Oh, jadi lo bukan memang di hire dari Indonesia ke Malaysia buat jadi openingnya Mr. Big, bukan? Bukan opening, manggung bareng. Performance bareng. Iya. Oh, makanya Gitu gue bilang, loh. Jadi gokil juga nih kebetulan kan, ya kebetulan kan Musika ada waktu itu mereka edar di Malaysia. Jadi sama apa labelnya lupa aku. Jadi satu label sama Mr. Big, jadi kita diambil gitu loh. Tapi memang di era lo itu rock diperhatiin ya. Salah nggak kalau gue bilang zaman lo tuh banyak banget dong kayak Andiliani, Kudu. Bukan diperhatiin ya, sebenarnya mungkin pas zamannya 90-an tuh memang era-eranya musik rock ya, rock glam ya, itu memang lagi hitnya. Jadi bukan diperhatiin, memang lagi apa siklusnya lah. Siklusnya gitu. lagi kesana. Siklusnya memang rock, memang lagi waktu itu juga zaman band ya, solonya cuma berapa orang paling ada sih. Siapa dulu, si Andi Liani, mungkin si Anang paling gitu loh. Apa? Kidnap ya. Itu dia bandnya kan. Kalau kan sebelumnya dia solo dulu. Ya, solo dulu. Banyak yang bertahan, banyak juga yang akhirnya tidak bertahan. Gue boleh dong bilang kalau skate ini termasuk yang mungkin bisa dibilang tidak bertahan nih. Iya. Sampai detik ini. Betul. Mungkin Jamrut masih bertahan, Slang masih bertahan, skate tidak bertahan. Kenapa? Gue yang nanya, bukan lo. Itu urusan gue. Santai. Itu urusan gue. Kenapa jadi lo yang nanya? Bukan. Lama banget muter-muter. Enggak. Gue hanya menebak aja. Lu ini tidak bertahan karena ya basa-basi lah ya, perbedaan visi misi, atau karena memang personil lo hilang. Maksudnya hilang sudah meninggal. Enggak, meninggal itu tahun 2000-an ya. Jadi banyak faktor, Peng. Makanya gue pernah bikin kayak konsultan untuk band yang mau recording gitu loh. Gitu. Konteksnya ke situ. Kenapa mamanya orang kadang-kadang cuma ngeluarin satu hit. Kalau sekarang hit satu ya, satu single gitu ya. Terus bubar. Kalau dulu ya satu album mau nggak mau. Memang album dulu ukurannya. Kenapa bubar? Karena sebenarnya nggak di manage, nggak ada manajemennya gitu loh. Itu salah satunya itu. Jadi manajemen gue ya kalau gue bilang manajemen baik kampung. Label kan? Label kan bukan manajemen, beda dong. Label itu untuk distribusinya, bos. Harus kita pisahin itu distribusi. Kalau sekarang agregator gitu loh. Agregator untuk manajemen sendiri dong untuk bandnya. Tidak diurusin ya? Tidak. Beda ya? Ada juga yang memang ngurusi. Kalau sekarang setelah yang zaman 2000-an gitu. Udah diurusin nih. Ya, udah satu paket sama label itu udah dia ngurusin manajemen. Kalau kita belum, kita sendiri. Gitu. Itu berarti salah satunya akhirnya skate tidak bertahan. Nggak kuat ya, kalau kita di situ memang nggak kuat karena memang ya sebenarnya gini loh. Harusnya sebetulnya kita mau bikin band, kumpulan atau produk pun apa, kita memang harus punya konsep, visi misinya tuh harus diruncingin gitu kan. Jadi ketahuan how to goalnya mau kemana, kita mau ngapain sih gitu. Jadi ketahuan nanti ada kalau umpamanya gagal ini plan A, plan B, seperti itu, sama seperti perusahaan lah sebetulnya. Mau nge-brandingnya seperti apa sebenarnya? Ini enggak, karena memang nggak dipersiapkan. Walaupun kita persiapkan bikin master, tapi untuk di manajemennya waktu itu nggak kuat sih menurut gue. Itu karena memang manajemennya lo bentuk sendiri karena atas dasar friend nih, sekitaran Tebet nih, kita ambil dia buat roadman kita. Ya itu salah satu yang bikin hancur. Sebenarnya kita harus cari orang yang memang profesional. Karena kalau yang ada urusan dulu temen gue nih, gue ajak nih, ini asik nih. Tapi lu bikin skate itu memang mau diseriusin om, apa? Saya ngalir aja naik, ayo gitu. Serius lah kalau untuk berkaryanya serius ya. Tapi harusnya kan dilengkapin semuanya sama itu gitu, manajemennya semuanya. Jadi benar-benar di branding gitu loh. Adalah suatu contoh band kita yang bagus di sini yang dia manajemennya kuat banget. Sampai sekarang masih eksis karena dia memang di manajemennya kuat. Bagus, Dia nge-brandingnya keren. Bandnya albumnya dia nggak meledak-meledak amat, tapi secara manajemennya keren bagus. gitu.
Iya. Itu yang sebenarnya gitu loh. Benar. Dan gue terobsesi dengan manajemen gitu loh. Karena memang itulah sebenarnya gitu loh. Kita jual produk itu ya manajemen yang kuat. Apalagi pemain materinya udah bagus, udah apa, manajemen yang nerusin ujung tombaknya. Ujung tombaknya. Gitu. Kalau label kan cuma yang ngejualin ya. Dia ngejualin, dia kan cuma ngedistribusiin gitu loh. Yang ngeracik pokoknya manajemen ya. Tetep. Dan Gitu. akhirnya kesalahan manajemen yang lo bikin sendiri lah itu yang ngebuat skate akhirnya bubar gitu. Enggak, kita nggak pernah bubar. Ah, gimana ceritanya nih? Salah lo. Gitu. Gimana? Nggak pernah bubar Tapi atau selesai? Vakum ya? Vakum. Ya, vakum cleaner. Bukan. Vakum itu gini. Vakum tuh berhentilah, diem. Iya. Dengan segala masalahnya. Jadi sibuk-sibuk sendiri. Gua sibuk sendiri dengan aktivitas gua gitu kan. Anak-anak sendiri gitu. Itu berapa lama? Lama sih, hampir 18 tahun kali. 18 tahun bukan vakum, Om. Bener dah gua. Mati ya. 18 tahun mah gua kalau gua pribadi bukan vakum. Nah kayak gitu. Jadi gimana dong pengen kayak gitu kenyataannya? Tapi yang lain tuh teman-teman yang lain tetap bermusik gitu kan? Tetap, iya tetap bermusik. ada yang ngoceh nggak lo masih pakai nama skate di balik nama lo gitu? Poy lo jual skate nih, skate kagak ada, Willy skate gitu. Ada nggak yang bukan sekarang ya? Ada sebenarnya, cuma nggak berani aja sama gua. Susah emang. Itu ya, vokalis. Gayanya gitu. Apa semua orang yang botak itu ditaktor ya? botak kan gua udah setelah jauh kan gitu kan. Semuanya Gondrong kan kayaknya lebih keras kepala daripada takut ya, Bang. Enggak lah. Jadi sebenarnya ya gitu. Enggak lah. Sebenarnya mau gue dijelesin pun umpamanya gitu kan. Lah tetap gue vokalisnya skate gimana dong? Iya. Lu umpamanya drummernya skate. Ya memang lu bagian dari skate. Masa gue harus jelesin lu pakai nama skate. Tapi lu bagi nggak nih gue drummer nih, Mei? Gue drummer skate nih. Waktu itu nggak ada kayak gitu sih gitu loh. Memang nggak ada bagian. Ya baginya nanti ya urusan umpamanya di royalti lagu kita kan ada yang ngurusin udah. Zaman itu ada. Ya ada dong, kan royalti udah ada kalau di. Gue pikir zaman-zaman sekarang doang kan lagi Zaman pada dulu, hedon ya. nih, ada Ya. yang ini, sama-sama Ada. anak band aja Dulu kan. satu ada, dulu semua YKCI dulu kan, Yayasan Karya Cipta itu udah di situ bagi di situ aja, gitu loh. Nanti atau kalau bonus dari label, Dari penjualan fisik. ya dari itu bonus ya. Dari bonus. itu akhirnya mutusin vakum di tahun berapa, Om? Terakhir apa? Gimana? Mutusin vakum. Berarti kan Nggak mutusin sih sebenarnya karena memang kita album ketiga dulu, album ketiga Tahun? terakhir itu Kerusuhan Mei itu tahun berapa tuh? 98. 98. 98. Jadi kita baru selesai rilis album ketiga 2 minggu rilis Kerusuhan Mei itu 98. Krismon kan waktu itu. Lu tahu udah? Tahu gue. Udah tahu ya. Udah tahu gue. Nah itu udah di situ udah mulai vakum tuh, sibuk sendiri udah apa kita udah nggak jelas udah itu. Udah ya macam-macam lah anak-anak yang jadi endorsement lah atau tetap yang di EO-nya, gue tetap di musik gue, di main film, Main film ada main sinetron gue. Main sinetron apaan? Tiul dan Bayul. Apaan? Sok-sokan main film. Main film. Banyak lah. Ntar gue buka dulu, ntar lu bingung Buka ya? dibacanya. Lo buka ya? Lo buka ya? Banyak. Pokoknya main film ada, sinetron ada. Ya, sinetron lah ya, film pendek paling ada. Terus lo ngeband lagi nggak, Om? Di luar dari skate? Pas udah selesai itu? Project ya. Project ada. Project solo ada. Gue bikin dibantu sama Kohar Kahrel dulu namanya bandnya Van de Bo. Van itu kan kalau bahasa Belanda kan Van kayak clan gitu. Keren gak sih? Clan itu apa ya? Clan itu Kelompok. marga lah Oh, gitu. marga. Nah, Oke. Kelompok. Iya, Lu kelompok. ngerti tuh. Iya, main game gue clan. Iya. Susah, bukan orang Belanda sih deh gitu ya. Belanda gue. Belanda gue. gitu. Iya. Van itu clan. Clan. Debo. Debo-nya itu Botak. Nah itu Van Van de de Bo itu klannya orang botak gitu. Maksudnya gue mau nyambung orang-orang botak ini bisa jadi membernya Iya, kita iya. gitu. Iya. Itu lagunya modern rock, keren-keren. Ada semua di Spotify ada apa? Semuanya? Ada di Spotify, di YouTube ada semua. Tapi nggak sekencang skate dong. Ya secara ini enggak, tapi lagu-lagunya bagus-bagus banget. Tapi Om, nih gue nyentil sedikit nih. Kalau tidak ada nama skate di belakang nama lu pede nggak, Om? Misal, Anang kan akhirnya tidak memakai kidnap ya? Dia duluan. Karena dia duluan solo karir. Adalah penyanyi Irang dari BIP nggak pakai nama misalnya, walaupun BIP-nya punya vokalis baru. Nah sekarang
Lo pede nggak Om? Pede. Masih? Cuma waktu itu ada temen yang apa, temen yang dia tetap di musik lah gitu, maksudnya pengamat dan dia bisnis di musik, dia nganjurin gitu loh, bang, lu pakai itu lo gitu. Tadinya udah males sih sebenarnya, gue udah males. Malah waktu di Van de Boe tuh nggak ada urusan ngomong skate-skate-nya, nggak ada. Nggak ada. Pakai nama full name gue gitu, Willy Sabena, udah nggak ada. Gitu. Jadi tapi ternyata kan ya nggak bisa dibohongin juga kan, orang tahu kan ada skate kan. Iya, benar. Dan itu kan jadi satu, sebenarnya ngapain kita ngapus apa sejarah itu untuk, iya kan, orang itu juga bagian hidup kita juga yang ngebangun kok gitu loh, kenapa harus kita tinggalin, nah gitu aja. Dan untungnya teman-teman lo ikhlas Om ya, redo ya. Ya ikhlas redo nggak tahu. Soalnya kalau gue jadi nih, kalau gue jadi personil, iya. Redo kagak? Enggak. Nah ya udah. Kalau gue tidak gitu. Soalnya kalau gue jadi IO nih Om ya. Misalnya gue jadi IO atau gue jadi orang yang pengen undang skate. Skate siapapun playernya, vokalisnya masih Willy, buat gue itu skate. Iya. Bener dong. Iya kan? Masih dapat 2 ini ya. Iya, gue masih itu. Kalau gue ngundang skate misal 100 juta. Willy Skate lebih murah nih, 70 juta misalnya gitu. Otomatis gue sebagai penyelenggara atau yang pengen ngundang lo, gue lebih milih ngundang lo sendiri. Iya, karena untungnya gue bawa jaga lagu itu ya kan. Betul, lo tetap bawain lagu Skate. Iya. Orang-orang taunya Skate ya vokalis Om. Iya, tapi untungnya gue lebih toleran, bukan toleransi, gue tetap berbagi sama anak-anak. Tetap kan? Jadi kemarin kayak digital yang album 1-2 kan dikontrak lagi sama Musika, gue sampein itu hak mereka. Oh, gitu loh. Gue amanah bos. Amanah Insya Allah ya. Insya Allah gue amanah ya. Insya Allah gue amanah. Jadi ngapain lah gue makan duit segitu pun, ataupun duit segina pun, atau sebesar apapun, gak berkah ngapain. Iya benar. Itu aja sih. Benar. Dan sekarang lo nggak ada niatan comeback karena tinggal berdua ya Mei? Bikin, kita tahun 2023 apa 2004 gue rilis 2 lagu. Siapa ya? Skate? Iya. Skate? Iya. Personil berdua dong? Iya. Apa lo berdua? Oh, nggak narik drummer baru? Ada drummer baru. Lo memberin? Enggak, belum. Oh, edisional berarti ya? Ya tergantung, kalau lu kan makanya gue coba-coba tadi, kita nyoba-nyoba lagu apa, lu banyak ini nggak referensi lagu apa gitu. Oh. Itu sebagian dari ujian tadi sebenarnya itu. Audisi ya? Audisi. Oh, nggak bisa Om? Nggak bisa ya? Budget gua main drum sama budget Ngeri ya? gua podcast beda. Ngeri ya? Ngeri, beda itu nanti pokoknya. urusan lu sama produser. Beda itu. Beda itu. Oh, lo sempet rilis ya, Mei? Ini curhat ini bos, kayaknya bos. Oke, ya udah. Gitu. Lalu lu sempet Ada. bikin? Bikin. Independen atau Independen lah, udah Skate Record. udah nggak mau lagi label-labelan? Skate Record udah. Dan gue produsernya juga udah produser sendiri lah. Pede lo Om. Pede dong, lu dengerin lagunya kayak apa enaknya. Cuy, asik ya. Cuma memang ya kalau ngomongin label dulu sama kita sekarang kan soal movementnya kan, soal distribusinya. Kok dulu kan memang ada label itu dia memang cover semuanya ya. Betul. Dia punya udah semua jaringan. Kalah lah kita. Enggak, maksud gue pede lo, maksudnya racikan lo Om di tahun 90-an sama 2000 berapa? 2024 lah yang anggap ya. Itu kan beda Om. Ya kan? Lo ke distract gak nih? Gue masukin unsur-unsur koplo. Karena lagi naik nih. Oh, enggak. Koplo atau Veronica atau apa yang IDM gitu. Enggak. Gitu. Enggak. Itu jadi Tetap lo orisinil. Iya, tetap untuk skate ya mungkin lebih ke modern ya. Dari soundnya gue Dari sound, iya. agak lebih modernnya ya. Tapi tetap aja orang dengerin nuansa 90-nya masih kuat ini gitu lah. Oh iya. Soalnya gue bikin 2 lagu. 2 lagu tuh ada Sunshine satu, sama Sunshine ini juga ada 2 versi. Versi bahasa Inggris sama bahasa Indonesia gue bikin. Iya. Yang Sunshine ini malah udah lebih ada apa, modern rock udah. Dia udah pakai sequencer gitu. Oh, keren. Ya, tetap untuk ini lah, tetap maksudnya tetap ngingetin kita masih ada dan kita tetap mau ngambil pangsa yang sekarang gitu. Kira-kira gitu lah. Iya. Ya cerdas lah, agak cerdas. Ada sequenceran nih sekarang Ya, nih. ada sequencer. Berarti sekarang udah nggak ada tuh nyetem di atas panggung. Taneo. Harusnya nggak ada. Oh, Harusnya nggak ada. Dipakai Karena- efek. Iya, karena kan udah langsung itu anak-anak baru ya. Kadang-kadang
ngelihat kalau temen-temen yang masih mau dia tuh kelas RT lah kali ya. Harusnya enggak. Jadi udah di set soundnya. Makanya sebetulnya kan justru butuh cek sound kan untuk itu. Iya, benar. benar. Dipanggil jadi anak-anak udah harusnya ngejreng. Tinggal ya operator Plug and play doang ya. Iya, harusnya benar. gitu. Benar. Profesional udah harus gitu. Enggak itu kelas RW lah itu. Toneng, noneng dia. Nah, terus Karena anak-anak yang di kafe sekarang udah sampai ke situ ini. Iya, benar. Udah bawa sequencer sendiri, Iya. udah bawa, iya kan? Walaupun ada juga, Iya, ada juga lah Iya. yang lolos ya. walaupun ada juga. Ada lah, manusiawi lah. Manusiawi, beban itu masih ada ini di rumah jadi toneng-noneng. Iya, masih lah, ada Nah, terus pas lo rilis, respon di luar gimana, Om? Bagus sih, lumayan ya. Maksudnya secara Pendengar lo ya dari dulu. secara ini ya mereka maksudnya tetap support karena masih mau berkarya gitu loh. Iya. Wah, udah ini masih itu sih. Metodenya sama. Metode apa ini? Metode mungkin kalau zaman dulu masih radio-radio pemutaran serentak. Ya, gitu. kebetulan kan Kalau sekarang kan beda nih. Iya. Apa lo masih menggunakan metode yang lama atau yang di combine lah. Oh, di combine. Dan combine-nya maksudnya ya tetap kan hari gini kan udah digital semuanya ya udah kita secara medsos geber sendiri. Terus radio memakai koran yang digital pun sekarang kita jaga. Kebetulan gua ini suka jaga langganan gitu loh. Maksudnya gimana? Jaga langganan tuh semuanya kan kita teman-teman yang media itu kita rangkul. Oh, oke. Itu jaga langganan istilahnya. Oh, Jadi jaga. begitu ada gua gini-gini. Oh, langsung pada ngumpul ya? Nah, bisa gitu. Karena sayang, Om. Jadi pas gua kemari tuh, sayangnya gini. Pas gua kemari tuh, ntar gua bakal ngobrol sama Willy Skate nih. Gua tembak dong flyer. Gue bikin status WA tuh ceritanya kan nih. Gue cari tuh lagu Skate, kagak ada, Om. Di mana nyarinya? Di WA. Mas, ada dong. Sumpah beneran deh. dong. Nih kok yang mana skate-nya? Tuan apa? Em? Tuan Senja ada. Tuan Senja. Pokoknya Tuan Senja nggak ada memang. Iya. Karena Tuan Senja itu waktu kontrak baru kemarin digital ada satu dia kan ada empat yang pencipta yang di situ ditulis. Kayaknya nggak deal sama Musika. Jadi waktu itu nanya sama kita, gue bilang ya udah itu nggak usah dia. Tapi album 2 itu ada full semuanya. 1, 2 Ada. Makanya gue bilang ada. Takkan kembali ada. Skate takkan kembali. Katakanlah biarlah ada yang macam-macam itu ada 22 lagu kan. Kalau dulu kan satu album itu kita 10 minimal. Kita ada 11 kalau nggak salah satu album itu. Jadi 22 lagu. 22 lagu. 2 album. Tapi gue nyolek nih, Om. Bener gak? Takkan kembali itu yang ngerubah skate. Bukan ngerubah dong. Maksudnya lebih akhirnya skate itu banyak yang denger banget tuh gara-gara si Takkan dong. Kembali. Karena itu lagu pertama kan, Kojonya kan. Iya. Lagu hitnya kan istilahnya. Iya, pastilah. Gara-gara memang Takkan Kembali itu kita. Oh, tapi sebelum Takkan Kembali lo belum ngeluarin emang? Nggak ada. Itu album itu kan makanya albumnya juga Takkan Kembali, hitnya ya Takkan Kembali. Gue pikir sebelum lo gabung label, Nggak lo ada. band biasa yang demo, lo lempar-lempar Nggak ada. aja gitu. Nggak ada. Oh enggak? Nggak ada. Jadi lo ngeband, bikin, Ya, langsung pure meledak. memang di studio gitu loh. Itu yang paling Iya. parah, Om ya? Parahnya apa maksudnya? Laku kerasnya dong. Banget lah. Karena kan fisik kan, zaman Banget itu lah. masih fisik banget dong. Kan di waktu itu aja album pertama itu kita masuk award itu kita ngikut AMI Award, kita masuk nominasi 2 kategori lagi, band rock terbaik, Iya. band rock pendatang baru terbaik gitu. Iya. Panasonic Award kita juga sama gitu. Terus banyak ada award berapa dulu award itu. Kita masuk nominasi lah paling enggak gitu loh. Nominasi banyak. Iya, maksudnya nominasi kita pasti masuk di nominasi itu. Tapi ngalahin karya sendiri susah ya? Maksudnya ketika lo bikin Takkan Kembali, lo bikin lagi yang harus ini rada susah kok. Karena gue jujur ya gue kan memang cuma sekedar pendengar, Om. Gue tahu Iya, skate kan pasti Takkan Kembali. Karena gini, Peng, mungkin karya itu kan bukan melulu cuma karya. Jadi ada kemasan, kayak kayak di label lu kan dia ngemasan, distribusinya, terus movementnya jelas waktu dia rilis itu dia punya gerakan yang mungkin kalau dulu kan kayak Musika tuh dia punya drop Musika istilahnya. Jadi begitu kita rilis ada 500 radio seluruh Indonesia di break. Pemutaran serentak itu. Yes.
Makanya dulu cost-nya kan mahal banget ya, makanya kita dibikin eksklusif gitu kalau zaman dulu kalau label Iya. gitu. Terus satu lagi TV, tiap hari lu dijejelin lagu gue. Di radio tuh tiap hari, mamanya sehari tuh bisa radio itu 3-4 kali dijejelin. Begitu. Siapa yang enggak itu Iya. gitu loh. Kalau sekarang kan udah ditinggalin yang gitu. Orang semuanya dengarnya kan di handphone. Benar. Medsos itu juga sepotong-sepotong. Iya. Fisik juga paling yang ngegemar koleksi aja fisik. Iya, udah jadi koleksi kan gitu. Kalau dulu kan memang jual, kita effortnya mau dengerin musik ya ke toko kaset atau cari playernya kan gitu. Betul, Effortnya beda betul, ya. effortnya gitu. beda. Nah, ya gitu aja sih. Dan di era lo udah atau masih kena yang tagnya Pita Om? Iya dong, kita masih dua 93. 93. 93 masih Pita yang kayak gitu? Jadi kita ngikutin memang yang organik ya, maksudnya yang dari Pita duain, terus berubah kan ke apa yang kayak video tuh apa namanya? Type A lupa gue jadinya. Ke CD, terus sekarang ke flash disk ngikutin. Iya. Alhamdulillah lah kita ngikutin zaman itu. Kalau zaman gue beda Om. Gue kan anak band juga ya, nggak cuma lo doang gue anak band. Gue tuh bikin lagu tuh gampang Om. Lu kan main suling kan ya? Bukan dong. Gue drummer. gitu. Ya kan? Di era gue Om, bikin lagu gampang Om, semenit jadi. AI. Gimana Om? Kamu bikin lo? Awal-awal gini, enggak. Awal-awal secara proses pembuatan, gue nggak sampai hari ini pun belum yang pure untuk ke dia karena gue pembuat kan. Gue bisa bikin lagu, ngapain gue tahu bikin kue, gue beli di orang itu nggak pasti ada nggak puas. Nah, gue mau tahu dari kacamata lo nih. Jadi kan? akhirnya berdamai aja gitu Peng. Jadi berdamai gini, nggak apa-apa mungkin gue bikin musik, bikin lagu udah jadi apa, gue masuk ke gue convert gitu ke AI itu mungkin cuma ngelihat dia ngaransemennya seperti apa, influence buat audionya atau aransemennya itu. Lebih ke situ. Jadi lebih berdamai karena memang ini teknologi juga harus kita gunain. Lo berarti lebih arah yang terima-terima aja ya? Enggak terima-terima aja, enggak mutlak ya. Gitu. Maksudnya enggak mutlak yang enggak samsek kalau bilang sekarang kan kita enggak samsek langsung buat enggak. Tetap ada proses. Tadi enggak. Gue bisa bikin lagu, ngapain gue pakai itu? Soalnya kan ada beberapa musisi yang perangin AI juga, Om. Banyak juga teman-teman yang idealis, ya anak-anak 90 kan masih idealis ya dengan analog lah, dengan organ. Gue bilang ya terserah, itu masing-masing lah Peng, nggak perlu dibahas ya sebenarnya, maksudnya soal idealisme kan memang urusan masing-masing ya gitu loh. Coba kan kita hidup di zaman ini ya kita gunain, kenapa nggak kita berdamai kita? Kalau gue gitu. Yang masih oke-oke aja. Iya, kita berdamai. Hukumnya sunnah berarti ya, mau lo pakai silakan, nggak pakai nggak apa-apa. Gitu. Iya, benar. Karena kan fasilitas sudah apa, maksudnya ada fasilitas yang memang untuk lebih menggampangkan, tapi untuk musiknya ya, untuk soundnya ya masih berdamai. Tapi kalau untuk bikin apa semuanya by promnya dia gitu enggak. Karena mungkin ada juga beberapa anak band yang bingung nih Om. Kita mau rekaman di mana ya? Gitu kan? Kita mau rekaman di mana? Ya kan? Karena awam ke musika yuk rekaman. Jaelah, rekaman ke musika ya kan. Gue kasih tahu buat lo semua yang mau rekaman, lo datang lo hubungin Sobatku Production, Rumah Cinta Musik Indonesia. Tuh, ya kan? Jadi lo lengkap. Lo mau rekaman, lo mau bikin jingle, ya kan? Lo mau pantun, lo mau puisi, lo mau palang pintu, bisa gitu semua. Klip juga ya. Mau bikin video klip, semuanya bisa. Jadi buat lo semua, nih tugas editor, lo hubungin nih kontak di bawah ini cuy, ya. Ini nih Rumah Cinta Musik Indonesia. Nah, kalau itu membantu tentang karya. Tapi kalau lo sudah punya karya, lo bingung nih mau bikin event, lo mau bikin acara, lo mau launching, lo mau apa? Nih, hubungin lagi di bawah ini. Ini Sobatku Production toh. Lo mau genset, sound system, lighting, panggung, dibuat lengkap. Pokoknya gitu ya. Berapa persen, Bang? Berapa persen? 10%. Hubungin Instagram gue. Openg, kalau gue mau panggung, gue mau sound system 20.000, tolong, saya dapat 10% soalnya. Gitu tolong ya. Jadi buat anak-anak band ya, kalau lo bingung nih, terserah lo mau pakai AI, kata Om Willy kan, lo mau pakai AI boleh nggak, pokoknya kalau lo bingung ya, langsung aja hubungin Rumah Cinta Musik Indonesia. Gitu ya kan. Ini gue ada pertanyaan titipan nih Om sebetulnya Om. Oke.
gue ada pertanyaan titipan. Kenapa lu tidak reguleran? Ini gue bingung nih, Om. Ini sorry tuh saya nih, Om. Karena ada beberapa, sorry nih, Om, yang gue anggap senior, legend kayak lo, akhirnya dia mau reguleran. Oke. Sebelum gua rekaman, gua udah reguleran duluan zaman dulu. Ah, masa? Ya masa gua pakai demi Allah sih di sini. Enggak, maksudnya si sket, apa lu sendiri? Gua sendiri. Oh, lu sendiri, oke. Skate enggak? Oh, skate enggak? Skate memang grup rekaman. Oh, oke. Band produksi lah ya? Iya, band produksi memang. Jadi enggak. Jadi ya enggak lah, ngapain kita punya karya, punya album, masa mau nyanyi ngamen gitu loh. Bukan ngamen itu apa hina, enggak iya. gitu loh. Ya sama aja kan di panggung-panggung kan ngamen juga kan gitu. Yang sekarang, maksudnya yang sekarang ini? Enggak, sama. Enggak, lo tetap mau berkarya aja Kalau gitu? sendiri pun ya memang kalau reguleran pun ya memang sendiri, bukan sama band, enggak lah. Hah? Ini sendirian? Iya, ya Willy Skate and Friend mungkin gitu. Oh. Pakai bawa lagu skate tetap atau bawa lagu lain atau memang 3 jam gitu di coffee shop gitu nemenin? enggak pernah sih udah. Oh, enggak pernah? Udah enggak pernah. Tapi pernah? Enggak pernah. Gimana sih? Udah nggak pernah, tapi pernah nggak pernah. Gimana, Om? Kalau gestar bisa, Pe. Iya, 3 itu. jam aki-aki kayak gini. Makanya kan gue ngomongnya kan reguleran nih ngamen. Iya juga. Iya. Mancing-mancing yang bener. Iya, itu juga. Iya, kan? Tapi paling lama main sejam mah di standar ya, 2 jam. Biasa, 2 jam masih kuat lah. Sekarang Iyalah, alhamdulillah lah masih. di Kan umur masih lo yang dijaga. tidak lagi muda ini 2 jam lo masih kuat tuh. Mancing-mancing nih, Bos. Ini. Iya sih, yang penting kan ada waktunya. Iya, itu. Kalau Penting jelas waktunya kan masuk waktunya. nih. Nah, itu. 2 jam bisa nggak? Aman. Oh, masuk. Nah, itu. Gitu. Tolonglah Iya, ini, tolong ya. Nih, kontak personnya di sini nih. Kalau mau ngundang Willy Skate. Ngomongin sama Openg ya. Kalau mau ngundang Willy. Aman ya? Masih aman. Walaupun sendiri ataupun Willy Skate and Friend. Iya. Gitu. Iya. Nah, kalau untuk lagu-lagu Lebih gampangnya kan yang lu bilang tadi tuh kan. Apa tuh? Daripada yang grup sama yang sendiri kan mana yang lebih gampang. Iya, benar. Kadang gini, Om, kita kan ngamen juga ada musisi-musisi yang sudah ada nama. Misalnya lu nih, Om. Misalnya lu ngamen juga. Ya kan? Ada owner nih. Mau nyari band gue sama band lu. Dia pasti ngeliat lu, Om. Gitu loh. Ya karena memang ada dapat keuntungan lain kan. Itu dia. Iya. Privilege-nya adalah di personilnya itu ada sosok besar. Ya makanya sebenarnya buatlah lu bikin karya juga harusnya. Karena karya itu juga yang buat kita, kalau dulu bos kita dibilang di sana, PAN itu untuk bantu loncatan. Nah, gitu loh. Untuk jadi kita semakin punya karya ya ada, ya itu privilege-nya yang kita nambah rate-nya. Pengen, Om, gue pengen banget berkarya, sumpah. Cuma tragedi kemarin itu, gue sih awam tentang musik. Mungkin Om Willy lebih paham. Dan orang-orang yang berdebat kemarin di layar kaca itu teman-teman lu, Om, ya kan? Mungkin lo kenal gitu kan? Ada si ini, ada ini, masalah royalti lah, masalah inilah, gitu. Mau pemerintah kayak gimana kok pakai undang-undang kayak gitu loh. Itu gue sumpah, gue tidak ngerti sama sekali. Nah, lo gimana ngelihat arah ke situnya tuh, Om? Itu yang ngebuat akhirnya gue orang ini nggak mau berkarya. Nggak, sebenarnya gini, kalau gue kan memang orang yang di track yang sok lurus lah kalau gue bilang. Oke. Sok lurus aja, sok bener lah gitu lah. Niatnya kan baik sebenarnya. Apapun. Oke, apapun. Tapi kalau udah apapun. di politisi kan, Itu dia, ya udah, itu aja jawabannya. Nanti lu belajar lagi deh. Nah iya, kita kan jiper jadinya kan, mau kemana, mau gimana. Enggak juga gitu. sih sebenarnya, tapi memang ya itu karena niatnya bagus, tapi memang ya ada kepentingan dari politisasi, di politik, dipelintir, ya itu. Karena kan sejarah royalti juga di Indonesia ini masih belum pas ya. Gue bilang belum pas ya, bukan belum bener, belum pas aja lah. Karena kita juga ketinggalan soal hukum itu sama tetangga kita sama Malaysia. Emang tuh di jalan di sana? Ketinggalan. Di sana bagus sudah. Oh, lo gede juga skate di sana, Om ya? Iya, gue kan rilis di sana. Rilisnya di sana ya? Gue juga waktu rilis Pandebu juga pertama di sana sebelum di Indonesia. Oh. Tahun 2017 di sana. Malah di sana, bukan di sini. Oh. Makanya hal kayak gitu tuh, Om, gue mikir, ngapain gue berkarya ya? Gue ngamen aja masih salah, Om. Bawain lagu ini salah, bawain lagu itu salah gitu loh. Ya apa ya sebenarnya
Itu kalau gue bilang tadi heboh-hebohnya itu karena itu ada kepentingan-kepentingan yang memang penghuni gerbong ini gunain gerbong apa istilahnya itu. Iya. Jadi Harusnya bukan di gerbong dia. Gitu loh, supaya rame, dia cari panggung nih. Betul. Gitu loh, cari panggung gini-gini, kelar juga kagak, begitu apa ditinggalin. Dan lo tipe orang yang nggak mau ikut-ikutan? Kalau yang benar gue mau ikut. Ini kan kemarin tuh ada 2 kubu nih. Ini terlepas dari benar atau enggak, lo lebih memilih diem bukan mau ikut? Ya absen gue, mungkin ya gue punya akses yang kayak gini gue harus ngomong. Gitu aja. Gue ceritain karena gue tahu umpamanya kalau udah yang udah agak-agak ditarik-tarik ke sana kepentingan itu, ya untuk konsen kebenarannya sih. Ya. Gini deh, sekarang deh. Seandainya ya tidak ada kubu A atau kubu B, gue pengen tahu aja kalau lo bisa ngomong Om tentang ini nih jalur ini, lo maunya gimana? Versi lo aja, maksudnya ini bebas gitu. Ya sebenarnya kan kalau kita punya, kalau di pemerintahan kan ada departemen keuangan atau apa, hukum HAM atau apa gitu. Itu masuk di situ aja, mereka aja yang harus ngambil kayak kita bayar pajak aja sebenarnya. Udah bayar pajak itu nanti ditunaikan dari mereka, yang udah nggak perlu langsung, nggak perlu bagi lagi dengan lembaga-lembaga itu kan. Sama kayak kita royalti, kalau gue mamanya dengan langsung ke agregatornya kan kita berarti mungkin persentasenya sekian. Udah langsung ya. Iya, tapi kalau udah kita orang ketiga kan kita dipotong lagi kan. Iya, karena terkadang orang ketiga bukan ranahnya ikut-ikutan. Iya, itu. Bukan ranah ketiga. Jadi kalau lu sama yang agregator pertama, lu buka lagi untuk terima yang lain. Berarti kan kontraknya 2 kan. Kamu kontrak sama artisnya. Ini kontrak sama agregatornya kan. Jadi udah kepotong dan pendapatnya kan udah kepotong. Betul. Nah itu. Jadi nggak murni yang mamanya harusnya dapat 50 mamanya. 50. Dan kepotong bos. Iya, mamanya. Karena kan ada bagi yang lain. hasil lagi. Iya, benar. Itu. Nah kalau di tempat luar-luar masih yang jelas kayak gitu. Nah, makanya gue kadang suka mikir gini Om. Ini musisi-musisi dulu kemana? Ya kan ya? Ya. Karena yang nongol itu, sorry Om ya, yang dia gede, iya gede, cuma baru gitu loh. Maksudnya yang dari dulu aja pada kemana? Mungkin kayak lu Om gitu loh. Kadang gue sendiri sampai sekarang gue masih bingung Om, yang mana lo ini skate apa kudu sama Om, sama-sama lagi botak kan, sampai Bang Opi ya, Om Opi ya. Kurang ajar lu. Iya kan? Om Opi bilang, Om ini sejarah dia match. kok dia Om, gue suka ketukar Om. Nih yang namanya Opi sama Willy yang mana ya? Itu masih kadang-kadang di komentar tuh ada yang debat lagi. Ini Opik dulu sekarang udah jadi pendakwa. Itu Dibilang gue apa gitu. ya kan, padahal beda orang. Gue aja kadang suka gitu, maksudnya era-era itu pada kemana kok, pada kagak nongol Iya nih. ada, mungkin ya macam-macam ya. Jatuh itu. Ada apa? Ya macam-macam lah. Mungkin dia udah nggak eksis di situ, gitu loh. Memang nggak kuat dengan dunia persilatan yang dijalaninya, gitu loh. Jadi ya banyak macam-macam lah, Peng, gitu loh. Karena sebenarnya kenapa kompleks sebenarnya ya, satu mungkin ya di dunia ini kan mungkin sekarang jauh lebih menjanjikan gitu. Baru single pertama keluar kalau dia udah booming viral sekarang, dia udah bisa punya benda lah gitu. Dulu kan enggak gitu. Gitu loh. Kecuali memang kita backgroundnya the have ya, orang punya gitu. Betul. Gitu loh. Kalau privilege lah itulah. Iya gitu loh. Tapi kalau enggak ya udahlah, yang kais-kais kemana-mana akhirnya nggak kuat. Banting setir lah, jadi apalah gitu, jadi apalah gitu. Nah, kasihan nih. Ya kayak gitu. Mau gimana? Tapi kan memang ya resiko kalau di seniman memang dia harus punya fight yang memang lebih ya gitu, kalau memang dia memang di situ konsennya gitu loh. Nah, 2026. Mungkin ini gue penasaran yang terakhir nih Om ya. Sebelum nanti kita gonjreng-gonjreng lagi, kita senang-senang lagi ya. 2026 semua metode sudah berbeda, semuanya sudah berbeda, ya kan? Skate berani-beranian sendiri, nggak pakai label. Kemarin rilis itu. Iya. Ya karena memang sekarang eranya memang nggak perlu label, udah label yang memang udah gede apa itu nggak perlu. Padahal lo ngetuk pintu, ngelihat nama skate tuh label ngebuka. Iya. Iya dong. Nggak juga sih sebenarnya, karena udah banyak. Sebenarnya label-label dulu itu dia punya
punya aturan main yang memang mungkin jadi ya mereka ya industri itu kan memang ya sesuai dengan maunya mereka dan bisa memang ya mereka pembisnis kan gitu. Mereka ngeluarin ini ya BIP lah, harus break even point-nya harus memang jelas masuknya gitu. Nggak bisa ngambil sembarangan karena dia lihat pas ini apa selling point-nya apa begitu. Kalau kita sendiri kan label, bebas aja kita mau lagu seperti apapun, mau seperti apa maunya kita. Itu murni sebenarnya. Sebenarnya seni murni itu yang kayak gitu. Jadi kita nggak ada batas-batasan. Kalau udah masuk industri, ada batasan. Lo nggak boleh ini, nggak boleh. Lirik aja nggak boleh. Nyentil-nyentil ke sana nggak boleh, men. Gitu loh. Jadi makanya sebenarnya kalau kita ngelihat indie musik sama indie musik ya sama major label gitu, yang sebenarnya yang maju itu indie loh. Musik yang maju tuh di Eropa itu indie yang berkembang besar. Gitu. Karena apa? Itu seni itu nggak boleh ada batasan sebenarnya. Ekspresif aja. Nggak boleh gitu. Sementara di industri kenapa itu ya supaya itu cari aman kan. Karena nggak boleh memang nyentil sini. Itu sih. Tapi lo tipe yang nongkrong nggak sih Om? Nongkrong? Tipe yang nongkrong? Nongkrong juga. Nah apa mungkin ketika lo nongkrong di kafe lagu-lagu era lo nongkrong lagi nih Om? Utali Gomawa, lo, Fudu. Gue kadang juga suka aneh. Ada bocah di bawah gue minta lagu salam untuk dia. Ya kan? Apa karena lo sering nongkrong? Wah kayaknya ini akhirnya lo gairah lagi. Kayaknya gue ngeband lagi. Apa itu? Ya itu salah satu kadang-kadang buat refreshing ya. Refreshing dan bilangnya apa ya kita butuh lah, kita makhluk sosial, kita tetap harus butuh refreshing dan referensi seperti itu. Ya tetaplah, walaupun kita punya gaya sendiri kok. Jangan, kalau gue bilang, gue ngerasa nggak pernah takut gue punya gaya penulisan sendiri. Gue malah sekarang lagi rilis lagu anak-anak. Hah? Sedau kan? Iya, gue lagi produksi lagu anak. Oh, lagi menjadi produser. Jadi produser. Oh, jadi produser. Gue nulis lagu, gue bikin lagu, musiknya apa? Lagu anak-anak. Tapi karya lo Om, skate ada tahun ini? Tahun ini kayaknya meleset kayaknya. Kenapa meleset? Masih pertengahan kok? Anak-anak gue bagus kayaknya. Oh iya udah. Berarti tahun depan ya? Kayaknya tahun depan ya. Kalau bisa juga tahun ini udah diproduksi bisa kayaknya. Di akhir ya? Mudah-mudahan. Solo dan skate kayaknya. Oh dua langsung lo? Lo keluarin solo sama keluarin si skate? Iya mudah-mudahan kalau nggak itu tinggal nabrak aja nih kalau mana yang di ini gitu. Kalau memang solo skate-nya bisa berdamai, skate jalan dulu. Kalau memang enggak, solonya kan lebih aman kita. Lebih aman. Oke. Gitu. Ini terakhir sebelum gua closing. Om, pertanyaan terakhir. Di era lo, di 90-an lo itu, apa 80-an lo itu, referensi musik lo siapa Om? Gue mau tahu aja nih lo bisa jadi rocker kayak gini. Justru kalau gue sebagai penyanyi, gue banyak referensi, influensia ya. Iya. Gue malah justru dulu selalu dengerin Aljero kan jazz boss. Kalau penyanyi rocknya, gue suka Mr. Big ya. Mr. Big. Ya. Mr. Big. Ya Bon Jovi lah waktu itu ya. Terus mungkin Queen ya gitu. Tapi gue karena mungkin dulu mentalnya juga sempet ngamen gitu. Jadi yang hit-hitnya aja. Jadi gue nggak pernah gila dengan satu sosok. Oh sampai dalam banget itu enggak. Kalau di Indonesia, tapi gue di Indonesia dulu kalau penyanyi satu memang. Siapa? Bang Iye. Siapa? Bang Iye. Bang Iye siapa Om? Alma Albar. Gimana? Paling keren. Rockers paling ya. Buat ente kan Bang Iye, buat kita tahu Almat Albar, tapi kan kita nggak tahu Bang Iye. Oke, terima kasih banyak Om Willy, terima kasih banyak, sehat-sehat ya. Buat teman-teman semua, jangan lupa di-subscribe Rumah Cinta Musik Indonesia. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.